Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hajiar Yuliana STMT dengan IDN 0413078902 dari Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya mengampu mata kuliah Perencanaan dan Optimasi Jaringan Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah proses pembelajaran interaksi mahasiswa dalam proses pembelajaran serta evaluasi dan asesmen. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait deskripsi mata kuliah proses pembelajaran dan interaksi mahasiswa dalam proses pembelajaran dan juga evaluasi dan asesmen yang saya lakukan selama proses pembelajaran. Mata kuliah yang saya ampu yaitu dengan kode mata kuliah TE 612685 dengan judul mata kuliah Perencanaan dan Optimasi Jaringan Telekomunikasi. Berdasarkan surat penetapan angka kredit jabatan akademik dosen dengan nomor 0765LM4PT-PT-2021 yang dikeluarkan oleh LL Dikti Wilayah 4 menyatakan bahwa saya diberikan tugas untuk mengampu salah satu mata kuliah utama yaitu mata kuliah Perencanaan dan Optimasi Jaringan Telekomunikasi. Sebelum saya sampaikan terkait deskripsi mata kuliah dan lainnya, saya sampaikan dulu terkait tata cara komunikasi dengan dosen melalui pesan singkat. Biasanya mahasiswa masih belum paham bagaimana tata cara berkomunikasi dengan dosen yang baik. Terkait waktu menghubungi dosen baiknya disampaikan pada jam kerja yaitu pukul 8 sampai dengan pukul 17.00. Kemudian sebelum menyampaikan maksud dan tujuannya, ucapkan salam dulu, baik itu Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, seperti itu. Kemudian perkenalkan nama dan NIM, baru sampaikanlah pesan berupa maksud dan tujuannya dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan sopan. Oke, untuk perkuliahan saya yang saya ampu ini yaitu Perencanaan dan Optimasi Jaringan Telekomunikasi memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS. Kemudian jumlah pertemuan total ada 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali pertemuan UTS, dan 1 kali pertemuan untuk UAS. Jenis pertemuannya itu saya lakukan secara blended atau gabungan antara daring dan luring. Kemudian toleransi keterlambatan di sini adalah sekitar 15-20 menit. Untuk media ajar yang saya gunakan di sini ada beberapa. Yang pertama adalah menggunakan Learning Management System atau LMS. Pada LMS ini, mahasiswa bisa melakukan absensi, kemudian mengambil atau mendownload bahan ajar, baik itu PPT, video, ataupun lainnya, kemudian pelaksanaan kuis, UTS, dan juga UAS. Kemudian media lainnya yaitu menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet. Ini merupakan media ajar yang digunakan khususnya pada saat perkuliahan secara daring ya, atau secara online. Kemudian media ajar yang lain yaitu menggunakan YouTube. Di sini biasanya saya memberikan video-video atau bahan ajar yang diperlukan untuk dipelajari, kemudian disimak agar bisa didiskusikan lebih lanjut nanti di kelas. Kemudian media ajar yang keempat yaitu menggunakan quizzes. Quizzes ini biasanya saya gunakan untuk mereview materi dengan bentuk permainan atau game agar diharapkan mahasiswa dapat memahami materi yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian media ajar yang kelima yaitu menggunakan media atau software terkait simulasi dari beberapa perencanaan yang disampaikan pada perkuliahan. Kemudian untuk metode pembelajaran di sini saya dibagi menjadi 4, yaitu pertama belajar tatap muka, di mana tadi sudah disampaikan bahwa belajar tatap muka itu dibagi atau merupakan gabungan antara daring dan juga luring. Kemudian diskusi dan studi kasus, di mana nanti mahasiswa akan diberikan kasus untuk dipelajari, kemudian didiskusikan per kelompok dan juga disampaikan bagaimana solusi ataupun analisa dari setiap kelompok tersebut. Kemudian ada tugas mandiri terstruktur, baik bentuk tugasnya sendiri bisa berupa esai, soal hitungan, pilihan ganda, ataupun mungkin bentuk studi kasus lain. Kemudian metode pelajaran yang keempat itu belajar mandiri, di mana mahasiswa dapat mereview kembali materi yang diberikan. Mata kuliah yang saya ampu ini yaitu
perencanaan dan optimasi jaringan telekomunikasi ini mempelajari tentang tahapan yang dilakukan dalam mempersiapkan, melakukan, dan menganalisis serta mengoptimasi sebuah sistem perencanaan jaringan telekomunikasi dari awal perencanaan hingga perencanaan tersebut dapat terimplementasi. Perencanaan jaringan telekomunikasi yang dibahas pada mata kuliah ini diantaranya adalah jaringan komputer, jaringan radio microwave, jaringan seluler, dan jaringan serat optik. Selain itu, dikenalkan juga parameter kinerja yang perlu dianalisis dalam sebuah perencanaan sebuah jaringan, sehingga mahasiswa diharapkan dapat melakukan sebuah perencanaan salah satu sistem jaringan, serta menganalisis kebutuhan serta kinerja dari sistem perencanaan tersebut. Untuk materi pembelajaran, secara garis besar materi pembelajaran di sini saya bagi menjadi 8 materi utama, di mana 8 materi utama ini nanti akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka. Materi yang pertama itu membahas tentang konsep dan proses perencanaan jaringan komputer. Kemudian materi yang kedua di sini membahas tentang konsep dan proses perencanaan pada jaringan radio dan microwave. Kemudian materi yang ketiga ini membahas tentang konsep dan proses perencanaan pada jaringan seluler. Kemudian materi yang keempat di sini membahas konsep dan proses perencanaan pada jaringan serat optik. Materi yang kelima di sini membahas tentang quality of service pada jaringan. Materi yang keenam di sini membahas tentang algoritma perancangan jaringan telekomunikasi. Materi yang ketujuh tentang kinerja pada jaringan telekomunikasi dan komputer. Materi yang kedelapan adalah tentang implementasi desain perencanaan jaringan yang tadi sudah disampaikan dan sudah dipelajari dengan menggunakan tools atau software yang ada. Untuk perkuliahan ini terdapat capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang saya bagi menjadi 5. Yang pertama, CPMK yang pertama di sini mahasiswa memahami mengenai konsep perencanaan dan rekayasa sistem jaringan telekomunikasi khususnya untuk kondisi jaringan telekomunikasi saat ini. Untuk CPMK yang kedua, di sini mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan perencanaan dan rekayasa sistem pada jaringan telekomunikasi. CPMK yang ketiga, di sini mahasiswa diharapkan memiliki konsep atau memahami konsep serta pemahaman tentang penilaian kinerja pada sebuah perencanaan sistem jaringan telekomunikasi. CPMK yang keempat, di sini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis kebutuhan dari perencanaan jaringan telekomunikasi serta penggunaan tools software yang relevan terhadap proses perencanaan tersebut. Kemudian CPMK yang kelima, di sini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menganalisis serta mengoptimasi hasil perencanaan jaringan yang sudah dibuat. Dari kelima CPMK tadi, kemudian saya bagi menjadi 14 sub CPMK, di mana diharapkan dari 14 sub CPMK ini setiap pertemuannya mahasiswa mendapatkan kemampuan dari setiap akhir proses pembelajaran setiap pertemuan. Sub CPMK yang pertama, di sini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep perencanaan pada jaringan LAN. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan pada jaringan WAN. Sub CPMK yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan membuat perencanaan jaringan radio dan microwave. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu memahami konsep seluler dan konsep perancangan jaringan radio. Sub CPMK yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan pada jaringan seluler. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu membuat perencanaan jaringan seluler baik indoor maupun outdoor serta menganalisis hasil perencanaan tersebut. Sub CPMK yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami konsep jaringan serat optik serta mampu membuat perancangan untuk jaringan serat optik. Sub CPMK yang 8, mahasiswa mampu memahami regulasi QoS yang sudah ditetapkan oleh ITU, yaitu Badan Standar Internasional untuk Telekomunikasi. Sub CPMK yang 9, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan algoritma yang dipakai pada perancangan jaringan telekomunikasi. Sub CPMK yang ke-10, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kinerja pada jaringan telekomunikasi dan komputer. Sub CPMK yang 11, mahasiswa mampu memahami dan mengembangkan pemodelan matematis dan programming tools yang diperlukan untuk menentukan performansi dari jaringan telekomunikasi dan sistem komputer. Sub CPMK yang ke-12, mahasiswa mampu membuat perencanaan sebuah jaringan, baik itu perencanaan jaringan seluler, jaringan komputer, ataupun jaringan serat optik. Sub CPMK yang ke-13, mahasiswa mampu menggunakan tools atau software perencanaan yang sesuai dan berhubungan dengan perencanaan yang akan dia buat. Kemudian
Subcar PMK yang ke-14, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan dari perencanaan jaringan yang dibuat serta mengoptimasi kondisi jaringan jika diperlukan. Untuk evaluasi, di sini penilaian sendiri saya ambil dari tugas, kuis, UTS, dan juga UAS. Kemudian, dalam sisi evaluasi, saya tidak menerima keterlambatan pengumpulan tugas, baik itu kuis, tugas, UTS, dan UAS. Kemudian, untuk mahasiswa yang tidak mengikuti UTS atau UAS tanpa alasan yang jelas dan valid, maka indeks nilai akhir itu otomatis mendapatkan nilai E. Kemudian terkait perbaikan nilai, di mana perbaikan nilai ini hanya saya berikan 1 kali di akhir pembelajaran. Biasanya perbaikan ini bentuknya berupa ujian, di mana materinya itu adalah materi yang diberikan dari selama proses pembelajaran, mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Kemudian pelaksanaan perbaikan ini dilakukan setelah pelaksanaan UAS. Kemudian perbaikan ini hanya diberikan bagi mahasiswa yang mendapat nilai indeks BC ke bawah, jadi hanya untuk BC, C, dan seterusnya. Untuk mahasiswa yang sudah mendapatkan nilai indeks A, B, dan B, itu tidak diperkenankan untuk mengikuti perbaikan. Karena perbaikan ini nanti hasil output akhirnya mendapatkan nilai maksimal hanya sampai B saja. Kemudian mahasiswa yang mengajukan atau mengikuti perbaikan pun itu wajib memenuhi syarat, yaitu syarat kehadiran itu harus lebih dari 75%. Jadi untuk mahasiswa yang mengikuti perbaikan tapi kehadirannya kurang dari 75%, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti perbaikan. Untuk bobot penilaian dengan total 100%, di sini saya bagi menjadi beberapa pembagiannya, yaitu 10% untuk nilai kehadiran, 10% untuk tugas terstruktur, 20% untuk kuis, 30% untuk ujian tengah semester, dan 30% untuk ujian akhir semester. Sesi diskusi, kemudian penilaian lain-lain, studi kasus, dan lain-lain itu dimasukkan di bagian tugas terstruktur. Referensi yang saya gunakan sebenarnya di sini ada 2 referensi utama, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa mengambil referensi dari media lainnya, karena ada media online lainnya yang juga bisa diakses, maupun itu YouTube maupun lainnya. Tetapi untuk referensi utama di sini saya merefer pada 2 referensi utama, yaitu pertama referensi utama dari Lingga Wardana dengan judul 2G, 3G, Ref Planning dan Optimization for Konsultan. Kemudian referensi yang utama yang kedua itu adalah dari Rappaport dengan judul Wireless Communication Principle and Practice. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai perencanaan jaringan seluler ya teman-teman ya. Jadi di awal kita sudah sampaikan mengenai tata aturan perkuliahan, kemudian materi apa saja yang akan kita bahas. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan jaringan seluler. Sebelum saya mulai, saya izin sampaikan dulu beberapa target yang perlu dicapai. Jadi, ada beberapa hal yang perlu dicapai oleh teman-teman kenapa mempelajari ini. Pertama, memahami mengenai konsep perencanaan dan rekayasa sistem jaringan telekomunikasi itu di saat kondisi saat ini itu seperti apa. Kemudian diharapkan teman-teman juga memiliki keterampilan perencanaan dan rekayasa sistem pada jaringan telekomunikasi. Capaian yang diharapkan dari pertemuan ini itu khususnya adalah mahasiswa atau teman-teman sendiri mampu memahami konsep perencanaan pada jaringan seluler. Bahan yang dibahas pada pertemuan kali ini yang pertama mengenai pengantar, kedua konsep dasar seperti apa, dan yang ketiga metode yang dipakai pada perencanaan coverage. Sebelum saya sampaikan dulu definisinya. Jadi perencanaan sendiri itu definisinya adalah membangun suatu jaringan atau suatu network di mana tujuannya membangun jaringan itu adalah untuk menyediakan layanan kepada customer, kira-kira gitu. Jadi kita ini tuh mau merancang atau membangun jaringan seluler yang tujuannya untuk memberikan
fasilitas kepada user atau customer untuk bisa berkomunikasi, khususnya seperti itu. Materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini itu hanya terbatas pada proses merencanakan atau mendefine radionya atau merencanakan jaringan radionya sampai dengan menggunakan metode apanya. Jadi hanya pada poin ini saja. Nah, untuk perencanaan atau planning untuk jaringan seluler itu sendiri, ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dari dalam perencanaan jaringan seluler ya. Jadi pertama kebutuhan coverage. Jadi kebutuhan coverage-nya ini harusnya itu bisa diprediksi dulu. Apakah memang coverage-nya itu di area tersebut memang seperti apa? Coverage. Selain itu, nah tadi masalah coverage dan interferensi sinyalnya. Nah, ini lebih ke secara fisiknya. Jadi dalam perencanaan jaringan seluler kita juga perlu menentukan adjustment atau penentuan antenanya itu yang optimal itu mau ditaruh di tinggi berapa. Ya. Jadi misalnya area urban dan urban ya untuk area ini. Nah, ini towernya itu tingginya rata-rata ada di 30-50, antenanya itu ditaruhnya mungkin di tinggi 20-30. Kemudian rural ini towernya itu tinggi 72 meter, antenanya bisa ditaruh di tinggi 40-70 meter, kira-kira seperti itu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Sandi. Pengen nanya, Bu, kalau maksud dari urban atau dense urban itu apa? Terus perbedaannya tuh apa gitu, Bu? Jadi dari sisi dense urban dan suburban itu masuk dalam kategori yang disebut dengan clutter atau area. Dalam perencanaan jaringan seluler ini yang disebut dengan clutter atau area. Biasanya dense urban ini, urban dan suburban itu dilihat dari sisi persebaran atau kepadatan penduduk plus vegetasi alamnya. Maksudnya bagaimana? Ini kita lihat, ada dense urban. Ini kalau kita lihat areanya ya, dense urban misalnya ya. Dense urban ini areanya ini ada di, contohnya areanya adalah area Jakarta. Ini masuk kategori dense urban. Kenapa disebut dense urban? Karena Jakarta itu areanya padat penduduk dan juga banyak gedung-gedung tinggi. Jadi komunitasnya cukup padat, kira-kira seperti itu. Kemudian ada turun lagi ke area disebut dengan area urban. Nah, area urban ini contohnya adalah Bandung sama Cimahi. Ya, sama-sama pemukiman padat penduduk juga ya. Cuman tapi tidak sepadat area Jakarta. Kira-kira seperti itu. Kemudian turun lagi nih ke area suburban. Suburban ini kalau bahasa kita tuh seperti daerah kabupaten mungkin ya. Jadi di mana contohnya kalau daerah kita tuh ada daerah Cililin, ada Gunung Halu, di mana pemukimannya ada. Tapi juga ada vegetasi alamnya, semacam sawah, kebun, itu juga ada. Jadi tidak dominan sama gedung-gedung dan pemukiman saja, tapi juga ada vegetasi alamnya. Kalau rural itu masuk areanya yang lebih banyak dominan vegetasi alamnya. Jadi misalkan ya, nanti kita lihat ya dalam tampilan Google Earth seperti apa tampilannya. Jadi misalkan area rural ini area Pamengpeuk, biasanya daerah pinggir pantai, di mana penduduknya ya hanya daerah situ saja. Tapi area lain itu lebih banyak vegetasi alamnya, lebih dominan kira-kira. Dan tidak tersebar merata penduduknya. Begitu Sandi dan teman-teman, kira-kira bisa dipahami sama teman-teman sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Ya. Bu. Tadi sudah masalah clutter, oke. Dalam proses perencanaannya, proses perencanaan jaringan seluler ini sebenarnya secara umum itu dibagi jadi atau 4 proses planning ya. Yang pertama itu capacity planning, kedua coverage planning, ketiga parameter planning, keempat optimization. Nah, capacity planning dan coverage planning ini tujuannya sama-sama untuk menentukan jumlah site yang dibutuhkan. Nah, secara sekilas tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi tadi yang sebelumnya, kalau misalnya area perkotaan atau dense urban atau urban, itu analisanya, nah itu sudah saya sampaikan, analisanya itu berdasarkan kapasitas tersebut. Jadi kan kalau tadi misalkan yang ini ya, satu site itu bisa menampung sampai 1.000 user. Ternyata area ini ada 2.500 user. Berarti kalau kita menganalisis secara capacity planning, kira-kira di sini perlu nambah site atau enggak? Perlu ditambah, Bu. Oke, jadi perlu ditambah di sini kira-kira gitu untuk memenuhi kapasitas si 2.500. Nah, kalau coverage planning gimana? Coverage planning analisanya itu biasanya dipakai untuk perencanaan jaringan di area suburban sama rural. Karena yang dikejar adalah dia bisa menjangkau sejauh mungkin, kira-kira gitu ya.
Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, terkait parameter planning dan optimization, ini adalah sebenarnya proses perencanaan setelah kita selesai melakukan perencanaan capacity dan coverage planning. Nah, ini ternyata dalam perencanaan pun kita bukan cuma sekedar menentukan area, menentukan lain-lain, menentukan metode. Nah, ternyata ada software pendukungnya juga nih. Software pendukungnya ini ternyata banyak. Nah, ini ada jenisnya adalah network planning system, misalnya ada network measurement system, ada namanya disebut dengan NETAC, ini di-develop sama Nokia Siemens, UNED Atol, Mentum, dan lain-lain. Nah, kira-kira itu. Nah, fungsinya tools ini untuk apa sih? Fungsinya untuk menghitung kalkulasi coverage. Jadi, site yang kita rencanakan ini kira-kira dia coverage-nya seluas apa sih? Nah, ini bisa disimulasikan dengan tools ini. Kemudian, komposisi coverage-nya, topografinya itu bisa kita simulasikan dengan menggunakan tools ini. Nah, ternyata selain tadi kita memperhatikan masalah antena, masalah coverage, capacity, termasuk tools-nya, nah ini yang tidak boleh kita lupakan terkait propagasi model. Nah, di perkuliahan sebelumnya, di semester kemarin, kita udah belajar di sistem teknologi nirkabel, itu ada materi tentang propagasi atau model propagasi, propagation model ya. Ada banyak jenisnya. Nah, ternyata propagation model ini kepake ternyata di sini. Di perkuliahan ini kepakainya untuk apa? Untuk merencanakan atau mendesain perencanaan si seller ini kita tuh butuh berapa site. Nah, butuh berapa site, kemudian dia dengan karakteristik ini kita kira-kira cocoknya pakai model propagasi yang mana. Nah, ini diimplementasikannya itu di sini, di perencanaan jaringan seluler ini. Jadi propagation model itu bukan cuma sekedar rumus dan angka, ternyata bisa dipakai buat nentuin berapa jumlah site yang dibutuhkan di suatu area. Nah, di sini ada Okumura, propagasi Okumura ada, kemudian ada model propagasi Hatta juga ada. Teman-teman tinggal mereview lagi materi di semester kemarin terkait materi ini, nanti bisa kita lihat persamaannya seperti apa. Nanti implementasinya nanti kita lihat sambil menggunakan simulasi. Kemudian ada COS 201 dan COS 231. Nah, ini adalah model propagasi yang umumnya dipakai pada perencanaan jaringan seluler. Izin bertanya, Bu, apakah ada model propagasi lain yang bisa dipakai untuk perencanaan seluler ini? Lalu biasanya kriteria apa yang menentukan model ini? Oke, jadi intinya ada model propagasi lain nggak selain yang saya tampilin gitu ya. Nah, Iya, Bu. model propagasi yang saya tampilin ini adalah model propagasi yang umumnya dipakai. Kalau teman-teman mau isi yang pakai yang lain juga nggak masalah sebenarnya. Nah, saya izin menyampaikan sedikit. Jadi selain tadi, model propagasi yang tadi, yang Okumura, Hatta, COS 271 dan 231, ini biasanya dipakai untuk perencanaan teknologi jaringan 2G, 3G, 4G. Nah, tapi perlu diperhatikan syarat-syarat terkait frekuensinya. Jadi kalau di materi sistem teknologi nirkabel, kalau teman-teman lihat detailnya, setiap model propagasi ini dia punya ketentuan. Dia bisa dipakai di frekuensi sekian, bisa dipakai frekuensi sekian. Nah, jadi misalnya teman-teman mau merencanakan jaringan seluler 4G di 1800, kira-kira yang cocok yang mana? Bisa Okumura, bisa Hatta, tinggal tergantung kebutuhan dan tergantung frekuensi yang dipakai. Nah, ternyata selain eh model propagasi ini, ternyata ada juga model propagasi yang lain, itu contohnya. Nah, ini adalah model propagasi 3GPP yang bersumber dari untuk sinyal jaringan 5G. Nah, ini contohnya. Jadi ini juga bisa dipakai untuk teknologi 5G. Gitu. Jadi nggak terputus sama yang tadi. Jadi bisa dipakai yang lain kalau memang ada teknologi atau model propagasi yang lain yang memungkinkan. Begitu, Safikri. Kira-kira bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, perencanaan jaringan seluler, nah ini secara gambaran, nah ini seperti ini diagram bloknya. Jadi, pertama, teman-teman membutuhkan terkait rencana bisnis, kemudian jumlah subscriber, kemudian traffic per subscriber, dan lain-lain. Nah, hal-hal ini ternyata dibutuhkan untuk perencanaan kapasitasnya, di mana nanti perencanaan kapasitas ini akan memverifikasi kira-kira kapasitasnya kayak tadi kan butuh sekian, ada 2.500 orang di area tersebut misalkan.
Berarti kita butuh sebenarnya satu site yang bisa mengcover 2.500. Permasalahannya, apakah alat-alatnya itu support untuk 2.500 atau BTS-nya support untuk 2.500 user? Nah, perhitungan 2.500 user dari sisi alat itu perlu diverifikasi secara bisnis juga ternyata. Alat-alatnya ada apa enggak? Kira-kira dia akan menghasilkan keuntungan atau enggak? Kira-kira itu ya. Nanti dari sini baru kita tentukan modelnya apakah dengan menggunakan coverage capacity, coverage planning, atau capacity planning. Kira-kira gitu. Baru menentukan jumlah site yang memang optimal di satu area itu seperti apa. Oke. Kemudian langkah-langkahnya ini adalah langkah-langkahnya ya, seperti ini. Nah, oke, coverage versus capacity. Saya nanya nih, kira-kira menurut teman-teman dari coverage planning dan capacity planning ini, misalkan kita pilih satu area. Area misalkan area kita deh, tempat kita tinggal di Cimahi misalnya, untuk perencanaan area kota Cimahi 5G. Kira-kira menurut teman-teman, kita milih area Cimahi itu pakai perencanaannya coverage planning atau yang capacity planning menurut teman-teman? Capacity planning, Bu. Iya, kenapa sih Pak pakai capacity planning? Karena Cimahi termasuknya ke area urban, Bu. Jadi intensitas trafiknya tinggi gitu. Oke, betul ya. Jadi, karena Cimahi masuk dalam kategori urban, tadi kita sudah sampaikan di awal, kategori urban dan urban itu masuk dalam area yang pemukimannya padat penduduk, di mana kita harus memprioritaskan sebenarnya adalah terkait kapasitasnya. Apakah satu BTS itu memenuhi kapasitas di satu area tersebut atau tidak gitu. Jadi betul ya tadi untuk area Cimahi kita masuk dalam perencanaan capacity planning. Oke, itu ya. Jadi ini verifikasi toolsnya nanti apa dari tools tadi. Nah, tools tuh kita ternyata pakainya tuh tools yang saya coba nanti kita akan coba menggunakan simulasi menggunakan Atoll ya. Simulasi menggunakan Atoll nanti apa saja yang didapatkan outputnya itu adalah coverage by sinyal level, kemudian overlapping zone-nya seperti apa, C2I-nya seperti apa, throughput-nya dan quality indikatornya itu bisa kita lihat menggunakan Atoll tadi. Jadi kita udah dapat nih jumlah site, titik-titik site. Nah, teman-teman harus meletakkan titik-titik site itu di mana. Kemudian nanti kita simulasikan menggunakan ini ya, Atoll kira-kira gitu. Untuk studi kasus, nanti ini bisa teman-teman kerjakan. Ini jadi bisa teman-teman kerjakan secara berkelompok. Nanti tugasnya akan saya share ulang. Jadi ini adalah area Cimahi. Sebenarnya tadi sudah ada bocorannya, dari SIPA juga sudah disampaikan. Jadi ini adalah contohnya adalah area Cimahi. Cimahi, coba identifikasi ini masuk tipe areanya, tipe area apa? Tadi sudah disampaikan oleh SIPA. Kemudian kira-kira model perencanaan yang memungkinkan untuk dipakai di area ini apa ya kira-kira? Tadi juga udah dibocorin ya. Nah, apakah area ini bisa untuk dipakai, diimplementasikan semua teknologi? Teknologi itu 2G, 3G, 4G seperti itu ya. Nah, nanti sambil diperhatikan luas area perkiraan luas areanya. Ini untuk yang tugas berkelompok, nanti silakan di studi kasusnya ini tolong dipersiapkan. Kemudian untuk tugas perseorangan seperti biasa, nanti teman-teman ada 25 soal pilihan ganda yang bisa diakses melalui Quizizz. Batas waktunya nanti bisa teman-teman cek sendiri di Quizizz-nya. Kemudian nanti silakan juga tambahannya silakan buat review apa saja yang perlu diperhatikan dalam coverage planning dan capacity planning. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan dengan menggunakan sambil mengimplementasikan simulasi menggunakan software tadi. Oke, kira-kira seperti itu untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Cukup? Bu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.